Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan obrolan yang tadi malam ya, karena ada tamu semalam jadi kita terpotong sampai kepada cerita tentang Mongol yang ternyata sudah sangat mendalami kisah-kisah Rasulullah Muhammad SAW dan sudah membaca Al-Quran beserta terjemahannya sampai 2 kali khatam terjemahan dari Departemen Agama. Dan tidak hanya itu, belajar tentang Buddha Gautama juga, artinya Mongol adalah orang yang suka belajar. Dan ketika saya berharap semalam semoga Mongol mendapat hidayah dari Allah, kemudian login ya, mengikuti jejak Deddy Corbuzier yang pernah mengundangnya di podcastnya juga ya, itu saya jadi teringat zaman Rasulullah juga ada sahabat Nabi yang sangat lucu. Mungkin ya kalau sekarang seperti Mongol ya, stand up komedian, tapi kali ini lucunya memang benar-benar lucu yang membuat Rasulullah itu sering tersenyum karenanya. Beliau yang bernama sahabat Nuaiman. Jadi dulu itu yang lucu-lucu banyak ya. Ada Abu Nuwais atau Abu Nawas. Ya, ada Sufi Nasruddin Hoja. Tapi yang bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah sampai menemani di akhir hayatnya adalah Nuaiman. Itu Nuaiman kalau diceritakan banyak sekali cerita-ceritanya yang lucu ya, sangat-sangat komedi, stand up komedi kalau zaman sekarang ya, seperti Mongol itu ya. Salah satunya Nuaiman itu pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa kambing. Kemudian ketika kambing itu diantarkan oleh penjual ke rumah Rasul dan diterima Rasul, ternyata kambing itu Rasul yang disuruh membayar. Karena kok ini penjualnya kok enggak pergi-pergi lah, ditanya oleh Rasul. Ternyata jawaban penjual, wong kata Nuaiman yang suruh bayar Anda ya Rasulullah. Nah, akhirnya ya dibayar sama Rasul sambil Rasul tersenyum melihat ulah Nuaiman tersebut. Banyak sekali kisahnya Nuaiman, nanti saya rangkum ya, suatu ketika saya rangkum, saya jadikan konten video tentang Nuaiman, beberapa hal yang lucu, yang konyol, pokoknya luar biasa, sehingga Rasulullah sampai ketika Nuaiman menjelang ajal ya, Rasulullah ingin menemani, memandikan ya, sampai dengan mensolati, sampai dengan memakamkan. Padahal semasa hidupnya Nuaiman itu ahli mendem, ahli mabuk ya. Tapi Rasul tetap sayang, tetap cinta dengan Nuaiman. Karena ya tadi salah satunya humoris, sering membuat Rasulullah tersenyum, tertawa ya. Tersenyum, tidak tertawa terbahak-bahak, enggak ya. Kalau Rasulullah itu senyum, tertawa juga tidak berlebihan ya. Nah, akhirnya ketika tiba ajalnya Nuaiman, kemudian Rasulullah tadi mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati sampai dengan memakamkan, itu Rasulullah menyertai terus. Riwayatnya ya pokoknya berperan sangat besar sampai semua yang ziarah atau yang ke makam itu sampai pulang semua Rasulullah masih menunggui di atas pusara atau makam Nuaiman. Kemudian karena Rasulullah diberikan mukjizat ya, bisa mendengarkan komunikasi. Nah, itu Rasulullah juga
penasaran, ingin mendengar ketika Nuaiman ditanya oleh malaikat. Dan tiba saatnya akhirnya Nuaiman didatangi malaikat, ditanya, "Man Rabbuka?" Nuaiman menjawab dengan jelas, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanya, "Siapa nabimu?" "Wa man nabiyuka?" ya. Apa? Dijawab Aiman. Ditanya lagi, "Wa man nabiyuka?" Jawab lagi, "Apa?" Sampai 2 kali, sehingga yang ketiga malaikat bertanya dengan agak keras, "Siapa nabimu?" Intinya begitulah kira-kira. Nuaiman menjawab, "Shh, jangan keras-keras, itu orangnya masih di atas," kata Nuaiman. Sehingga Rasulullah saat itu juga tersenyum. Jadi ternyata Nuaiman sampai sudah meninggal, sudah di dalam alam, sudah di dalam kuburan ya, ditanya malaikat, jawabannya masih bisa membuat Rasulullah tersenyum, masih bisa menghibur Rasulullah ya. Jadi itu salah satu kisah sahabat Nabi, sahabat Rasul yang punya jiwa humoris ya, yang sangat lucu, sangat menghibur ya, meskipun di dalam kehidupannya dia sering tadi minum minuman keras ya gitu. Tapi Rasulullah tetap sayang dan tetap mendoakan Nuaiman agar kelak masuk ke dalam surga Allah. Ya, itu saya jadi ingat kisah itu ya. Sehingga saya berpikir, ini kalau orang-orang cerdas seperti Mongol, itu kalau nggak cerdas pasti males baca. Jadi saya simpulkan Mongol itu termasuk cerdas, suka membaca ya. Apalagi berawal dulunya itu tukang jualan koran ya, ketika datang dari Manado ke Jakarta kan mau sekolah tentang kependetaan atau apa itu, sekolah pendeta, tapi batal. Akhirnya urip hidup keleleran, kemudian jadi loper koran. Nah itu mungkin juga suka membaca ya, sebelum korannya dikirimkan ke pelanggannya mungkin juga sering baca juga. Ternyata baca buku tentang Rasulullah sampai 41 kali apa 41 buku gitu ya. Itu Al-Quran sampai 2 kali, terjemahan dari awal sampai akhir sampai 2 kali. Berarti kan luar biasa memang jiwa literasinya. Nah kemudian saya berpikir mungkin suatu saat kalau memang Allah mengendaki diberikan hidayah masuk ke dalam hatinya, bisa itu menjadi sebuah pertaubatan ya, karena pernah jadi pengikut, nggak hanya pengikut tapi itu leader termasuknya di dalam gereja setan itu ya, gereja setan yang sempat kondang itu kan sudah pertaubatan keluar dari dunia setan tadi, tapi saat ini belum mu'alaf lah, belum login. Nah kalau Allah memberikan hidayah ya mungkin ceritanya akhirnya asik ya, jadi sahabat kita. Seperti halnya Om Deddy Corbuzier ya, itu tapi bukan yang bagian lucu ya. Kalau Om Deddy Corbuzier yang bagian serius, cerdas, wah pinter mengulik, sampai podcastnya itu juara nomor 1 ya di Indonesia, sampai dapat gelar lead call tituler ya. Jadi memang kita butuh orang-orang begitu. Kalau dulu itu ada yang pinter juga itu pendeta, tapi tidak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Tidak mengikuti beritanya lagi. Itu kelihatannya orang Manado juga yang keras banget madhabnya, ngikuti Sayyidina Umar katanya ya, yang namanya Yahya Waloni, itu sekarang berarti Ustadz ya, Ustadz beliau ya. Kita berharap orang-orang yang pinter, orang-orang yang pandai, orang-orang yang
bisa mewarnai dunia dakwah Islam, bisa mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk segera login. Kalau Bang Mongol melihat channel kecil ini, ya, cerita ini, semoga senang ya beliau, kemudian dapat hidayah dan login. Saya juga dengarkan cerita tentang beberapa orang yang masih non muslim seperti Denny Sumargo, itu ya juga cerdas ya. Seperti siapa lagi itu namanya, Daniel Mananta ya, itu sudah jadi login atau belum itu dulu ya. Kita tunggu cerita-cerita, berita-berita berikutnya. Semoga ini yang sedikit ini bisa, satu, kita ambil hikmahnya, kita harus membudayakan literasi. Banyak membaca, membuka wawasan kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, demikian Sobat BK Milenial semua. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, karena ini saya juga baru turun dari musola ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.